Pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Tidak pantas, bukan? Stop mengaturnya. Berserah diri aja kepada Allah. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan berusaha mengajari Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kemauan kita. Berhentilah ketakutan dan menyebarkan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan rasa cinta yang murni tanpa batas. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Maha segalanya. Tuhan tidak pernah ternoda. Tuhan tidak tersinggungan seperti kalian. Tahu nggak kenapa kalian tersinggungan? Tahu apa tidak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tersinggungan? Kenapa? Karena sempit. Gitu aja mesti mikir. Kenapa saya tersinggungan? Karena sempit. Kalau luas nggak akan tersinggungan. Ayo. Kenapa kalau itu tabung gas yang 3 kilo kalau terbakar meledak? Kenapa? Karena sempit. Coba bakar itu yang 3 kilo di lapangan luas, nggak apa-apa, nggak ada ledakan. Ledakan terjadi karena ruangnya sempit. Makanya 1 sendok garam masukkan pada 1 gelas air asin. Kenapa? Sempit. 1 sendok garam masukkan pada ember, berkurang asinnya. Kenapa? Luas dikit. 1 sendok garam masukkan ke kolam renang, berenang, kocok-kocok sambil berenang, nggak kerasa sama sekali. Kenapa? Itu kolam renang baru luas. Tuhan maha luas melampaui kolam renang. Bagaimana Tuhan bisa terasinkan oleh kita? Bagaimana Tuhan bisa terkotori oleh kita? Makanya Tuhan itu tidak akan pernah ya tersinggungan. Kamu durhaka sama aku azab. Tersinggungan dong Tuhan. Mau emang punya Tuhan kayak gitu? Rambutmu keluar 1 lembar, aku bakar kamu di neraka. Wih. Berhenti kalian menyebarkan rasa takut tentang Tuhan yang semacam itu. Kacau balau itu. Apakah Tuhan pernah mengkritik kita? Apakah Tuhan menuduh kita? Apakah Tuhan marah-marah kepada kita? Enggak. Mengkritik pun Tuhan tidak. Biarkan aja. Silahkan bebas. Semua ada pada kamu. Cuma Tuhan, aku ajarkan kamu untuk bertanggung jawab pada semua pilihan. Enggak pernah dikritik kita. Karena yang mengkritik itu kan biasanya merasa dirinya paling benar. Dan hebatnya, Tuhan yang maha benar tidak pernah mengatakan dirinya paling benar. Itu Tuhan begitu. Cuma Tuhan bilang, berhentilah melakukan kesalahan dan menganiaya makhluk lain. Dan setelah menganiaya makhluk lain, kau minta ampun kepadaku. Besok menganiaya lagi, datang lagi minta ampun. Berhenti kayak gitu kata Tuhan. Tuhan cuma begitu aja. Kalian habis nyakitin tetangga, Tuhan minta ampun tadi nyakitin tetangga. Besok itu lagi. Tuhan hanya pengen begitu aja kok. Berhenti kamu melakukan kesalahan, menganiaya makhluk lain, nyakitin orang lain, berhenti. Peduli daripada orang lain. Kalau kamu membahagiakan makhluk lain, kamu membahagiakan aku. Kan sering saya ulang-ulang diskusinya kan. Nabi Musa kan ditegur sama Tuhan. Kenapa Musa ketika aku sakit tidak menjenguk aku? Kata Musa, bagaimana kau bisa sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Kalau tetanggamu yang sakit dijenguk sama kamu, kamu menjenguk tetangga yang sakit, kamu menjenguk aku. Itulah cara memuja Tuhan yang keren. Saya mau nanya, kita ini selama ini memuja Tuhan di kehidupan atau di masjid? Di kehidupan apa di masjid? Kebanyakan di masjid. Di kehidupan kita merendahkan Tuhan. Dengan cara merendahkan orang-orang lain yang dianggap lebih rendah dari kita. Suka menghina orang lain? Menghina siapa itu? Menghina Tuhan. Suka mengabaikan pertolongan pada orang lain? Jujur, suka kan? Mengabaikan pertolongan kepada Tuhan. Jadi memuja Tuhan yang sebenarnya adalah berbuat baik kepada sesama. Itu yang keren. Ini udah aplikasi nih, belajar tauhid. Ya. Makanya saya hanya ngelihat perilaku kalian ketika menghargai orang lain. Jadi saya akan lihat seberapa tinggi sih tauhid kalian itu, seberapa hebat kalian memperlakukan orang lain. Itu saja yang saya lihat. Kalau tidak ada kepedulian mau cerita, wah saya mau masuk ke alam cahaya gini gitu, udah nggak saya dengar. Menyumbang aja ngitungnya setengah mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada dosa kecuali mengkhianati Tuhan. Maka diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, mengkhianatiku.
Siapa yang mengkhianati Tuhan? Mengkhianati Tuhan itu bukan menginjak-injak kitab sucinya. Mengkhianati Tuhan itu, kamu ragu aja akan hari esok, itu sudah mengkhianati Tuhan. Kamu ragu saja akan hari esokmu, cemas akan hari esokmu, itu sudah berkhianat kepada Tuhan. Itu sudah menghinakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mengabaikan kamu, seakan-akan Tuhan itu mengabaikan segala kebutuhanmu. Tidak. Bahkan saat ada masalah datang kepada kita, beliau itu mendampingi kita, menjadi tutor yang hebat bagi kita, dan tidak pernah membiarkan kita. Dan cara beliau menjadi tutor, bisa saya dihadirkan orang-orang yang menjadi kepanjangan tangannya untuk membimbing kita. Kan keren. Apakah mungkin Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Jawab. Mungkinkah Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Mungkin? Tuhan macam apa yang kayak gitu? Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan tempat untuk membakar seluruh ciptaannya yang dicintainya? Kita ada di sini itu atas nama cintanya Tuhan. Karena cintanya kita ada di sini. Bagaimana Tuhan kemudian membakar kita di tempat itu? Paham? Oleh karena itu maka saya sering ulang-ulang, neraka itu ciptaan kita sendiri. Surga juga ciptaan kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Perhatikan saya. Satu, Tuhan hanya ingin perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu. Hidup yang sehat. Hatimu selalu gembira. Istirahat yang cukup. Gak disuruh macam-macam sama Tuhan. Istirahatkan terus pikiranmu. Diet yang seimbang. Makan yang sehat. Tong segala di dahar. Udara yang bersih. Hirup udara yang bersih. Jaga bumi ini. Banyak bertanam. Kendalikan keinginanmu. Karena keinginanmu lah sumber penderitaanmu. Sinar matahari yang cukup. Hudang atau hudang. Iya mau bulan puasa. Hudang jam 10. Duh kumaha. Jam 12 kakak hudang gitu ngabuburit. Killing time. Ngabuburit itu tidak bagus. Berarti ngabuburit itu tak ikhlas. Hayang buru-buru burit itu killing time. Iya asa pang bener nawae. Orang ngawas yuk. Hitung-hitung ngabuburit. Supaya poho cenah puasana eta teh ikhlas. Killing time. Dipapalarkan ku ngaji. Asa bener. Makanya banyak tuh ajakan di YouTube ya, ngabuburit. Ngarilu deh. Itu membunuh waktu. Tidak usah bunuh waktu. Waktu itu berharga. Lakukan yang berguna dengan waktumu. Aduh, kumaha ieu teh nya? Di tahun ke tahun teh atau peningkatan meningkat dengan macet tungkul. Sinar matahari yang cukup, energetik berolahraga. Olahraga tidak mesti lari, tidak mesti. Ngabedahkeun balong, ngosokan WC, marsihan ramat lancang, olahraga, cicing wae. Ieu mah nilepan simut ge aduh, mani babalata. Duh. Hayang nyiwit kan puasa kita. Mun deket diciwit. Energetik berolahraga. Hubungan sosial yang bagus, sing loba, batur. Gaul atuh tong cicing wae. Networking aya nama. Bikin jaringan, big data itu. Ya. Keramaian big data teh. Bikin jaringan. Big data teh bikin jaringan. Biar kita banyak. Ada sahabat dokter, ada sahabat pengacara, ada sahabat TNI, ada sahabat Polri. Sok jeung saha ge, tong dipilih. Babaturan mah. Perbanyak silaturahim. Satu sahabat bertambah hari ini, satu piring nasi sudah bertambah. Yakin? Kehilangan satu sahabat, leungitlah satu piring nasi. Air putih yang cukup. Tidak ada yang lebih sehat tinu cai. Kalau dia menawarkan, wah ini, wah ramuan ini ramuan pohong. Nu sehat mah cai bodas. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita banyak minum sehat. Teu kudu minum nanaon, suplemen ini teu kudu. 75% tubuh kita terisi enggak oleh air? Itu aja tanya.
Karena alam semesta ini 75% air. Lamun kaisi awak orang 75% sehat. Percaya deh sama saya. Moal geringan. Nih nanti saya lihat ya, 30 hari setelah kalian melaksanakan saum, saya lihat. Cekas enggak? Kuasa tambah rumek gue. Botong tambah gede. Ada yang salah tuh. Satu, perhatikan saya. Nah, yang terakhir T, Tuhan yang utama. Jadikan Allah the topmost priority. The topmost priority. Apa maksudnya? Jadikan dia sebagai penggerak hidup kita. Kenapa Anda bekerja? Karena saya dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya untuk memerankan peran saya. Karena saya sedang melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah lewat tangan saya. Keren, bismillahnya. Kenapa bekerja? Atau tidak damal mah abdi mal gaduh artos. Maka terbuka duit, wah saya tamah. Dan niatnya salah. Yang menggerakkan dia itu rasa takut. Makanya hidupnya penuh dengan ketakutan. Takut kekurangan, takut besok gak makan. Makanya kurang terus. Utang loba, cicilan teu kabayar. Pas saya we jeung leasing. Apal saya pengalaman. Pernah gitu saya juga dulu ya. Ya jangan dikira dulu. Saya tuh pernah begitu juga. Di kesadaran itu saya juga pernah. Gitu. Tapi begitu ke sini, saya ambil mobil. Ya Allah, ini bukan mobil saya, mobil engkau. Saya hanya guna pakai saja sepanjang saya hidup. Karena mobilmu, tolong ya Allah, engkau yang bayar. Ntar di pikiran. Makanya kemarin tahu-tahu ada telepon dari Toyota. Bapak katanya, stop. Kenapa stop apa? Gas lunas. Aduh, hilang. Sampai diingatkan sama Toyota kalau udah lunas, canak BPKB gitu. Karena Allah yang bayar. Gitu. Ini jangan dianggap sepele omongan saya, itu pengalaman ya. Gitu. Kalau kalian nyicil nggak kebayar, salah ijab kabulnya. Salah. Nyicil motor wae pas saya jeung leasing, salah. Lihat saya, perhatikan hidup kita, hidup sehat. 2, dengarkan bisikan nurani kita. Itu ya hanya dikenal oleh Allah. Itu saja, itu agama yang sebenarnya. Kenapa? Lewat hidup dan nurani itulah Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Cara Tuhan ngasih petunjuk lewat hidup dan nurani. Sok semua dalam kehidupan kita itu petunjuk dan sebetulnya. Semua peristiwa, orang, apapun yang dipertemukan dengan hidup kita, petunjuk. Yang ketiga, Tuhan mengatakan kepada kita, hidup bukan ujian. Hidup bukan drama. Hidup bukan jalan setapak. Dan hidup ini bukan awal agar kamu masuk surga. Karena hidup ini adalah surga itu sendiri. Tergantung kesadaran. Sekali lagi, hidup bukanlah awal supaya kamu masuk surga. Kan banyak, terus ya dalam hidup ini berbuat baik supaya nanti dapat surga. Berbuat, padahal orang tanya tengges di surga. Nanti sadar teh, apa kurang rahmatnya Allah pada kita? Luar biasa. Seluruh sel dalam tubuh kita 100 triliun diurus hiji-hiji ku Allah. Iya, makanya saya bilang orang yang terus berpatokan ke masa depan akan melupakan hari ini. Makanya di Quran kan dikatakan surga itu adalah tempat di mana kita masih ada langit dan bumi. Oke. Apa pelajaran dari Allah untuk kita? Perhatikan. Hiduplah seakan-akan tidak ada kehidupan setelah kematian. Agar kita lebih menghargai dan berhati-hati terhadap hidup yang kita jalani sekarang. Mohon maaf, kenapa di Islam hampir tidak pernah dibicarakan konsep reinkarnasi, walaupun reinkarnasi itu hukum alam. Karena pesan leluhur kita luar biasa, supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Lamun di beja-beja aya reinkarnasi, bisi maneh teh ngabogaan keyakinan, teu naon dan gege balik deui. Itu hebatnya leluhur kita, ditutup rapat yang itu nggak pernah dibicarakan. Kalau itu diumbar dibicarakan, bisi. Maneh teh ngabogaan keyakinan. Dan gege bakal menang awak anyar deui, ya. Itu teu naon da aya keneh kesempatan. Bisi. Makanya ditutup rapat itu supaya apa? Supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Mun tiasa mah sing beres lah ayeuna segala utang-utang teh. Mun dicarekan batur tong nyarekan. Sepados lunas gitu. Menyarekan batur mah tuh nu baheula teu lunas nyeun utang anyar. Yang kedua, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Sekali lagi, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Karena ketika kita hidup, disinilah ada berbagai macam peristiwa. Makanya, kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita dibangkitkan kembali.
Maka nikmatilah hidup ini, berkaryalah, sebarkan rasa cinta, sebarkan rasa sayang, wujudkan kebaikan dalam hidup ini buat semua orang. Dan pesan saya yang terakhir, kalau kalian berbuat baik, tidak usah berbuat karena pengen ini, pengen itu. Sudah, berbuat baik saja. Berhentilah berprasangka kepada Allah. Berhentilah menebak-nebak Allah. Mulai membangun kepercayaan pada diri kita sendiri. Rasakan kehadiran Allah saat kita memeluk pasangan hidup kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi anak-anak kita, keluarga kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi hewan, tumbuh-tumbuhan kesayangan kita. Saat kita menyiram tumbuhan, sebetulnya kita merasakan kehadiran Allah. Di rumah saya tidak ada tumbuhan yang mati. Karena saya begitu tengok, dimanapun pohon, nggak boleh ada yang merana. Selalu. Saya belum sarapan pagi kalau saya belum ngasih minum sama tanaman-tanaman di rumah saya. Karena saya merasakan Tuhan sedang berbicara di situ. Tolong dong, sudah ada di rumahmu, peduli dong. Bunga dibeli oleh kita, sampai di rumah kita merana. Bukan salah bunga, gak ada kasih sayang. Kita tidak bisa membaca cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Para sahabat, itulah cara memuja Tuhan yang sebenarnya. Cara memuja Allah yang sebenarnya adalah dengan peduli kepada sesama, termasuk peduli kepada tanaman, makhluk hidup, apalagi sesama manusia. Tuhan tidak gila hormat. Cara bersyukur yang diinginkan Tuhan cuma satu, peduli kepada sesama. Yang kedua, pedulikan kesehatan kita. Yang ketiga, rawat hubungan dengan sesama dan hubungan terhadap alam semesta. Lihat sahabat-sahabat kita di Baduy, lihat sahabat-sahabat kita di Kampung Naga. Mereka hampir tidak mengenal rumah sakit. Kenapa? Peduli kepada sesama, peduli pada kesehatan, merawat hubungan dengan sesama dan terhadap alam. Lihat mereka, gak pakai sepatu kayak kita, jalan aja kemana-mana, sehat, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol. Bahkan dibiarkan saja batunya buat masuk ke Baduy pedalaman itu, batu-batu tidak dirubah, karena ketika jalan di batu-batu itu mereka sudah mendapatkan kesehatan. Semua saraf-saraf kaki itu kan dipijit, keren banget. Jadi sebetulnya ketika kita bersahabat dengan semesta, semesta pun akan bersahabat dengan kita. Itulah cara memuja Tuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, mari kita sekarang rubah cara memuja dan memuji Tuhan. Jangan sekedar seremonial di tempat-tempat ibadah, tetapi cara memuja dan cara memujinya adalah dalam kehidupan. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka dengan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terambil hartanya yang bukan hak kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita penuh dengan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.